Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rifman Evitasari. Di sini saya akan kembali menjelaskan terkait dari akuntansi keuangan pada bagian 2. Adapun kompetensi dasar pada video pembelajaran kali ini adalah 3.6, yaitu menerapkan pencatatan utang jangka pendek terkait pembelian barang dagang secara kredit, wesel, pembelian angsuran, utang pajak, utang kaji, dan pendapatan diterima di muka. Nah, pada 4.6-nya kita akan melakukan pencatatan jangka pendek, pembelian barang dagang secara kredit, wesel, pembelian angsuran, utang pajak, utang gaji, dan juga pendapatan diterima di muka. Dan kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar pada 3.7, yaitu menganalisis kartu utang dan juga melakukan pencatatan kartu utang. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah berdiskusi dan saya menjelaskan informasi terkait materi pembelajaran pada kali ini, teman-teman itu diharapkan dapat memahami terkait dari pengelolaan kartu utang, utang lancar, dan juga prosedur pencatatan utang. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dari pengelolaan kartu utang. Nah, kartu utang adalah salah satu sarana atau pembukuan yang digunakan untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Nah, kartu utang sering disebut sebagai buku besar pembantu utang atau Account Payable Subsidiary Ledger. Nah, format utang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan informasi yang terdapat dalam kartu utang antara lain ada nama kreditur, nomor rekening, kemudian nama perusahaan. Nah, kemudian pada kolom tabel ini ada tanggal, keterangan, nomor bukti, debit, kredit, dan juga saldo. Nah, dokumen transaksi yang dibutuhkan dalam pengelolaan utang ini ada 3. Yang pertama adalah faktur yang diterima dari kreditur. Nah, ini merupakan dokumen transaksi pembelian dengan pembayaran kredit. Nah, dokumen tersebut dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi kredit. Nah, dokumen yang kedua adalah memo kredit atau nota kredit dari kreditur. Nah, itu merupakan bukti transaksi retur pembelian, yaitu jika sebagian dari barang yang diterima dikembalikan ke pemasok karena tidak cocok dengan order. Nah, bisa juga dalam bentuk pengurangan harga faktur, misalnya karena barang yang diterima sebagian ada yang rusak sehingga pemasok setuju untuk mengurangi harga faktur. Nah, memo kredit yang diterima dari kreditur itu dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi debit. Nah, selain menggunakan dokumen transaksi memo kredit sebagai dokumen transaksi adanya retur pembelian pihak perusahaan juga dapat membuat memo debit atau nota debit yang dikirimkan kepada kreditur atas pengembalian barang yang dikirim ke kreditur karena barang tidak sesuai atau cacat. Nah, untuk yang ketiga adalah bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas ini digunakan untuk pembayaran utang, bisa bentuk kwitansi yang ditandatangani oleh kreditur atau tembusan bukti pengeluaran kas yang digunakan sebagai pemberitahuan pembayaran kepada kreditur. Nah, dokumen ini dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi debit. Nah, baik, selanjutnya terkait dari tugas utama dari bagian utang. Nah, tugas utama bagian kartu utang ini adalah mencatat jumlah-jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit, kemudian memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Di samping itu, dari pengelolaan kartu utang secara periodik harus dapat dihasilkan laporan dalam bentuk yang pertama adalah laporan posisi saldo utang, yang merupakan laporan yang harus dibuat tiap akhir periode akuntansi. Laporan tersebut memuat informasi saldo utang kepada tiap kreditur pada akhir periode. Yang kedua adalah laporan utang yang jatuh tempo, merupakan laporan yang memuat bagian utang yang telah jatuh tempo untuk dibayar. Nah, dari keterangan yang saya sampaikan terkait tugas utama bagian utang, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan kartu utang yang pertama adalah keabsahan dokumen transaksi. Misalnya, faktur pembelian perlu diperiksa apakah sudah disetujui oleh bagian pembelian atau belum. Kemudian yang kedua, dokumen transaksi dicatat dalam utang kreditur. Kemudian yang ketiga adalah catatan dalam kartu utang itu menunjukkan data yang lengkap, sehingga data yang diperlukan untuk penyusunan laporan utang itu mudah diidentifikasi. Misalnya, syarat pembayaran atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
Nah, kita menuju ke subbab yang kedua, yaitu terkait dari utang lancar. Di sini pastinya teman-teman sudah sangat familiar dengan utang lancar, dan di sini saya akan kembali merefresh lagi ingatan teman-teman terkait dari utang lancar. Nah, utang lancar atau kewajiban lancar merupakan utang yang diharapkan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil pembentukan kewajiban lancar yang lainnya. Nah, suatu kewajiban dikategorikan sebagai jangka pendek apabila yang pertama diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu siklus normal, yang kedua memilikinya untuk diperdagangkan, yang ketiga kewajiban diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, yang keempat perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Nah, untuk pengukuran utang lancar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu utang yang jumlahnya pasti, contohnya utang obligasi atau utang wesel. Yang kedua adalah utang yang jumlahnya harus diestimasi. Dilihat dari kepastian utang ini pasti terjadi, namun jumlahnya belum diketahui secara pasti, contohnya utang garansi. Yang ketiga adalah utang bersyarat. Nah, utang bersyarat ini merupakan suatu utang yang akan muncul jika terjadi kejadian lain, contohnya perusahaan dituntut pengadilan oleh perusahaan lain sehingga perusahaan wajib membayar utang apabila pengadilan memenangkan perusahaan. Selanjutnya yaitu terkait dari tingkat kemungkinan timbulnya utang bersyarat. Ini ada 3. Yang pertama adalah probable, di mana tingkat kemungkinan terjadinya itu sangat tinggi sehingga dapat dikatakan pasti terjadi. Jika jumlah utangnya dapat diestimasi dengan handal, maka utang tersebut akan dicatat. Namun, jika jumlahnya sulit diestimasi, maka utang tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua adalah reasonable possible atau tingkat kemungkinan terjadinya itu 50%, artinya dapat terjadi, dapat pula tidak terjadi, sehingga akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketiga, tingkat kemungkinan yang ketiga adalah remote, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya itu sangat kecil sehingga tidak perlu dicatat dan dilaporkan kecuali untuk jaminan pembayaran utang, walaupun tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban kecil, tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kita menuju ke bab yang selanjutnya terkait dari pencatatan utang lancar. Nah, pencatatan utang lancar, dan di sini teman-teman harus memahami dulu apa sih hutang usaha. Nah, hutang usaha adalah hutang dagang atau saldo yang terhutang kepada pihak lain, baik berupa barang, supplies, ataupun jasa yang dibeli dengan cara kredit. Nah, penilaian yang dilakukan didasarkan pada jumlah pesanan atau invoice. Pencatatan hutang dagang atau hutang usaha biasa bisa dilakukan atas dasar net atau gross. Jika hak telah beralih sebelum barang diterima, maka transaksi dicatat setelah hak diterima oleh pembeli. Nah, pencatatan pada hutang usaha, yang pertama ini ada pencatatan saat terjadinya hutang dagang. Ini dapat di debit persediaan dan kreditnya adalah hutang dagang. Kemudian yang kedua, pencatatan saat terjadinya pelunasan, di debitnya hutang dagang, di kreditnya itu kas. Nah, untuk yang kedua adalah hutang wesel. Nah, hutang wesel ini perusahaan itu kadangkala menerbitkan sebuah promise atau janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal tertentu. Nah, itu dilihat dari ada atau tidaknya tarif bunga yang harus dibayar. Nah, non-trust dapat dibagi menjadi hutang wesel berbunga dan hutang wesel tak berbunga. Hutang wesel berbunga merupakan hutang wesel yang penerbitannya di samping harus membayar nominal wesel juga harus membayar bunga. Nah, yang pertama ini ada hutang wesel berbunga atau interest bearing notes payable. Nah, contohnya itu seperti misalkan perusahaan pada tanggal 2 April 2021 itu menerbitkan sebuah promise dengan nilainya 1 juta dengan bunganya itu 12% setahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021. Maka sebagai pelunasan hutang usaha, jurnal yang dibuat pada tanggal 2 April adalah hutang usaha sebesar 1 juta dan juga wesel bayar atau hutang wesel bagian kredit sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal
pada tanggal 30 Juni, jurnal yang dibuat adalah bunga yang dibayar tadi 12% dikali dengan bulannya 3/12 dikali dengan 1 juta maka 30.000. Maka pada tanggal 30 Juni akan di jurnal dengan debitnya itu wesel bayar atau hutang wesel sebesar 1 juta, debit biaya bunga 30.000 dan juga kasnya itu menjadi 1.030.000. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hutang wesel tak berbunga. Nah, secara eksplisit non-interest bearing notes atau sering disebut dengan itu. Nah, dalam wesel tak berbunga ini penerbitan promes hanya membayar nilai nominal saja. Dengan demikian, nilai nominal merupakan nilai pada saat jatuh tempo. Untuk tujuan pengukuran, wesel tersebut didiskontokan dan jumlah laporan di neraca adalah sebesar nilai sekarang, yaitu nilai nominal dikurangi dengan diskonto. Nilai sekarang dari hutang wesel ini kadangkala mudah diketahui. Nah, contohnya, pada tanggal 30 Desember 2020, perusahaan itu menyerahkan wesel tak berbunga dengan nominal 100 juta kepada seorang kreditur untuk melunasi hutang perusahaan kepadanya sebesar 90 juta. Nah, jika diserahkan promes hutang atau hutang wesel tersebut adalah nilai hutang yang dilunasi yaitu 90 juta dan jatuh temponya itu 30 Agustus 2021. Maka penyelesaiannya adalah saldo rekening bayarnya itu 100 juta dan saldo diskon atau hutang weselnya itu sebesar 10 juta. Nah, disajikan dalam neraca. Nah, cara menghitung hutang lancarnya itu hutang wesel dikurangi dengan diskon atas hutang wesel. Jadi 100 juta dikurangi dengan 10 juta, maka diketahui 90 juta. Sehingga jurnal yang dibuat itu tanggal 30 Agustus itu debitnya itu hutang usaha 90 juta, diskon atas wesel bayarnya itu 10 juta dan juga wesel bayar atau hutang weselnya itu sebesar 100 juta. Dan pada tanggal 30 Agustus 2021 pada saat membayar wesel tersebut itu sebesar 100 juta dan perusahaan membuat dua jurnal yaitu hutang usaha sebesar 100 juta, kemudian di kreditnya kas sebesar 100 juta, kemudian debit biaya bunga 10 juta dan juga kredit diskon atas wesel bayar sebesar 10 juta. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Nah, hutang jangka panjang seperti obligasi, hipotek, maupun wesel yang akan jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya dapat diakui sebagai hutang lancar. Namun, ada juga yang tidak boleh diakui sebagai hutang lancar. Nah, hutang jangka panjang yang tidak boleh diakui sebagai hutang lancar itu jika yang pertama dilunasi dari hasil penerbitan hutang yang baru, yang kedua dikonversi menjadi modal saham, yang ketiga dilunasi dengan menggunakan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut secara layak tidak ditunjukkan sebagai aktiva lancar. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali. Nah, kewajiban jangka pendek atau short term obligasi merupakan hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam 1 tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Dan beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan didanai kembali di atas dasar jangka panjang dan karena itu diperkirakan tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama 1 tahun berikutnya. Nah, suatu perusahaan itu diharapkan untuk mengeluarkan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar hanya jika perusahaan memiliki rencana untuk menandai kewajiban atas dasar jangka panjang dan menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali. Nah, untuk yang kedua adalah hutang dividen. Nah, hutang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba berupa kas dan aktiva lain. Nah, dividen ini menjadi hutang pada saat diumumkan oleh Dewan Direksi perusahaan. Nah, hutang dividen ini tidak bertambah seperti halnya bunga pada obligasi. Di dalam pembagian dividen pada umumnya perusahaan mengumumkan secara resmi berapa jumlah yang akan dibagikan dan setelah itu baru dilakukan pembayaran. Nah, dengan adanya pengumuman pembagian dividen secara resmi ini, maka pada saat itu perusahaan mempunyai kewajiban kepada para pemegang sahamnya sebesar dividen yang diumumkan dan kewajiban itu baru lunas setelah dividen dibayarkan.
Nah, untuk poin yang selanjutnya terkait dari deposito yang dikembalikan. Nah, deposito yang dikembalikan ini merupakan deposito kas yang diterima dari pelanggan dan karyawan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan. Nah, klasifikasi deposito yang dapat dikembalikan sebagai hutang lancar dan tidak lancar tergantung pada tanggal deposito dan juga pemutusan hubungan yang memasyarakatkan deposito. Contohnya, deposito yang dapat dikembalikan adalah perusahaan telepon yang sering kali mensyaratkan sejumlah deposito untuk pemasangan telepon. Kemudian yang selanjutnya, deposito juga dapat diterima dari pelanggan sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan atas properti yang ada di tangan pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima di muka. Nah, perusahaan ini kadang menerima pembayaran untuk barang atau jasa yang belum diberikan. Untuk penerimaan jenis ini, perusahaan harus memasukkan ke dalam pos utang karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan barang atau jasa di waktu yang akan datang. Contohnya, PT V ini menerima pembayaran sebesar 50 juta untuk barang dagangan yang dipesan konsumen. Nah, barang dagangan tersebut dikirim di akhir bulan depan. Nah, jurnal untuk mencatat penerimaan kas tersebut di debit kas sebesar 50 juta, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka sebesar 50 juta. Nah, jurnal pada saat menyerahkan barang dagangan itu debitnya pendapatan diterima di muka sebesar 50 juta dan kreditnya adalah penjualan sebesar 50 juta. Selanjutnya, yaitu hutang pajak penjualan atau pendapatan merupakan penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa yang diterimanya telah terjadi di muka sebelum transaksi penjualan atau penyerahan jasa berlangsung. Contohnya adalah uang muka yang diterima untuk berlangganan majalah atau surat kabar. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban membayar gaji atau upah karyawan. Nah, perhitungan jumlah yang masih akan dibayar untuk gaji dan upah, bunga, sewa, dan lain-lain itu dilakukan dengan dasar waktu terjadinya biaya tersebut. Contohnya, gaji pegawai dibayarkan setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jika gaji dan upah bulan Desember 2021 sebesar 1.200.000, maka tanggal 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat utang gaji dan juga upah sebagai berikut. Debitnya adalah gaji dan upah sebesar 1.200.000, kreditnya adalah utang gaji dan juga upah sebesar 1.200.000. Nah, selanjutnya terkait dari utang kontingensi. Nah, utang kontingensi ini merupakan kewajiban yang memang ada namun jumlah tanggal jatuh temponya atau pelunasannya itu masih belum pasti. Nah, jenis kewajiban kontingensi ini meliputi perkaraan hukum yang belum diputuskan, endorsement, kemudian pajak pendapatan. Nah, jika IRS tidak mengakui pengembalian pajak perusahaan sebagaimana yang dilaporkan dan menimbulkan pajak tambahan, maka kewajiban kontingensi perlu disajikan untuk tujuan pemeriksaan. Nah, dalam penyajian kewajiban kontingensi, tujuan utamanya adalah untuk penjelasan yang layak atas kontingensi tersebut. Dan jika dapat ditaksir jumlahnya, maka seharusnya dicantumkan terkait dari penjelasan dalam laporan keuangan dapat dilakukan berupa: yang pertama adalah penjelasan lebih lanjut setelah nama perkiraan, yang kedua adanya catatan kaki, yang ketiga masukkan item itu di antara kewajiban tanpa menunjukkan nilai, dan yang terakhir adalah apropriasi dari laba yang ditahan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dari penyajian hutang lancar pada laporan keuangan neraca. Nah, penyajiannya yang pertama adalah setiap jenis hutang lancar harus disajikan terpisah dari jumlah yang material. Kemudian yang kedua adalah hutang terhadap perusahaan afiliasi, pemegang saham, karyawan perusahaan harus dipisahkan dari hutang kepada pihak ketiga yang independen. Yang ketiga adalah aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, aktiva dan hutang lancar tidak boleh digabungkan penyajiannya ke dalam hutang neto. Yang kelima, hutang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Yang keenam, disajikan sesuai dengan likuiditasnya seperti aktiva, hutang lancar yang dapat dan segera dibayar, maka akan disajikan dalam urutan paling atas. Dan yang terakhir dilaporkan pada sisi sebelah neraca.
Nah, kita menuju kepada subbab yang selanjutnya terkait dari prosedur pencatatan utang. Nah, prosedur pencatatan utang yang pertama ada prosedur satu akun utang untuk tiap kreditur. Nah, prosedur ini disebut dengan prosedur akun utang atau akun payable procedure. Dalam prosedur ini, buku besar hanya disediakan satu akun utang sebagai tempat mencatat mutasi utang kepada semua kreditur. Nah, mutasi utang kepada tiap kreditur itu dicatat dalam kartu utang yang bersangkutan sebagai dalam buku pembantu. Nah, dalam prosedur ini, akun utang dalam buku besar berfungsi sebagai akun kontrol. Nah, bukti yang digunakan adalah yang pertama ada faktur pembelian, yang kedua adalah bukti pembayaran utang, dan yang ketiga adalah memo kredit. Nah, buku yang digunakan untuk mencatat transaksi mutasi utang ada yang pertama buku jurnal pembelian, yang kedua adalah buku jurnal pengeluaran, yang ketiga buku jurnal umum atau pembelian, yang keempat kartu utang atau akun utang, yang kelima adalah faktur dari kreditur yang disetujui untuk dibayar, di mana bagian utang akan mencatat jumlah utang yang akan dibayar untuk melihat syarat pembayaran agar dapat diajukan ke kasir, dan yang terakhir adalah faktur dibayar, di mana bagian akuntansi akan membukukan pembayaran ke jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas ini diposting ke rekening buku besar yang terkait dengan kartu utang masing-masing kreditur. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prosedur utang voucher. Nah, prosedur utang voucher ini menggunakan arsip bukti pengeluaran kas voucher disimpan menurut abjad atau tanggal jatuh temponya. Nah, bukti transaksi yang digunakan adalah yang pertama ada bukti pengeluaran kas voucher. Nah, voucher sendiri kan merupakan formulir yang digunakan sebagai bukti pengeluaran kas yang berfungsi memberikan perintah kepada bagian kasir untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan apa yang ada dalam voucher tersebut. Nah, dalam dokumen voucher ini terdapat pemberitahuan adanya pembayaran utang dan catatan di bagian akuntansi terkait utang yang sudah dibayar. Nah, voucher ini berisikan informasi terkait dari nomor voucher, nomor cek, tanggal pembayaran, nama dan alamat kreditur, kemudian keterangan. Selanjutnya ada akun-akun yang harus debit, dan yang terakhir nama petugas yang terlibat dalam prosedur voucher. Yang kedua adalah cek register. Nah, cek register ini atau register cek itu kan merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat cek yang dikeluarkan. Nah, register ini digunakan bersamaan dengan voucher register. Register cek berfungsi sebagai tempat mencatat cek yang dikeluarkan untuk utang voucher yang telah dibayar, sekaligus jurnal pengeluaran kas. Nah, metode pencatatan utang dengan voucher payable procedure ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah one-time voucher procedure, di mana setiap faktur dari pemasok dibuatkan satu set voucher rangkap 3 lembar untuk bagian akuntansi keuangan dan kreditur. Nah, ada dua cara dalam metode ini. Yang pertama ada one-time voucher procedure dengan dasar tunai atau cash basis, di mana dengan menggunakan cara ini bagian akuntansi akan mengarsipkan faktur yang diterima dari pemasok menurut tanggal jatuh tempo. Nah, setelah tanggal jatuh tempo, bagian akuntansi membuat bukti kas keluar dan mencatat ke dalam jurnal kas keluar. Yang kedua adalah one time voucher procedure dengan dasar waktu atau accrual basis atau voucher system. Cara ini mengharuskan bagian utang untuk membuat bukti kas keluar pada saat faktur diterima atas dasar bukti kas keluar. Nah, untuk yang kedua adalah build up procedure. Nah, build up procedure ini merupakan satu set voucher yang dapat dipakai untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Nah, prosedur penggunaan metode ini adalah bagian akuntansi menerima faktur dari pemasok dan faktur oleh bagian akuntansi akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dari akuntansi keuangan pada bagian 2. Untuk bagian-bagian yang selanjutnya, teman-teman dapat klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk video-video yang selanjutnya ya. Nah, sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya ingin memberitahukan apabila teman-teman merasa kesulitan dalam memahami materi yang saya jelaskan, teman-teman dapat masuk ke dalam website yang sudah saya buat. Nah, di sana terdapat modul latihan soal dan juga ruang belajar online menggunakan aplikasi Teachmin. Nah, untuk link websitenya akan saya cantumkan dalam deskripsi box. Nah, cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan atau mungkin saya kurang jelas dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.